Untuk pemasangan AKBR sebelumnya kita tahu ID dan kita ini kita praktekkan adalah jangka panjang ID dan pembukaan. Untuk ID dengan syarat pasien tidak boleh berhubungan seksual dan tidak dalam keadaan menstruasi kurang lebih 3 hari, sebaik-baiknya 1 minggu. Ya, sorry untuk pasien. Dalam keadaan haid hari kedua, ya haid hari kedua. Untuk hari kedua, ketika mulut rahim sedang dalam posisi terbuka. Itu yang lipstick sebenarnya tidak dipakai lagi karena sering terjadi tertanam, ya tertanam, jadi sudah tidak dipakai sama sekali lagi. Apakah memang masih harus diajarkan? Nggak usah. Ya, jadi kita pakai yang properti, ya yang huruf T. Pertama adalah kocor bebek atau speculum atas bawah boleh, kocor bebek boleh, tapi kalau speculum harus ada asistennya lagi. Kemudian oval clamp atau clamp biasa juga boleh. Kemudian tenakulum, ya untuk mengukur panjang uterus, dan kasa tadi ini. Pertama adalah bersihkan vagina dengan kapas DDT atau kapas betadine. Selanjutnya lakukan pemasangan spekulum. Pemasangan spekulum dilakukan dengan menggunakan tangan yang aktif seperti ini, cara memegangnya. Kemudian ya posisinya ini harus tertutup. Pastikan ini kuncinya sudah terbuka. Oke. Masukkan secara miring, ya miring sesuai dengan rongga vagina. Masukkan hingga habis ke dalam, kemudian putar dan buka kocor bebeknya. Setelah dibuka, cari porsio dulu sebelum menguncinya, ya cari porsionya dulu, kemudian sudah dapat baru dikunci. Ini sudah fix, baru dikunci. Selanjutnya lakukan pengukuran panjang vagina dan menggunakan sonde. Enggak. Panjang terus. Kasih koreksi. Kemudian kita keluarkan, kurang lebih 7 atau 8 cm sudah yang berapa ini, ya? 7 cm sampai 7 cm. Masuk ke dalam sampai dia batas porsio, ya. Kalau ada darahnya lebih gampang ada tanda darahnya. Jadi tangan ini boleh masuk ke dalam menahannya sampai misalnya. Sudah tahu arah terus, tahu panjang terus, kemudian kita ukur ke batas luarnya. Ya, ini sampai tindus. Ini kan tindus ini porsio, bukan vagina, porsio. Ini porsio. Jadi misalnya seperti ini hasilnya, udah.
kita semua sakit. Kemudian ukuran tadi cocokkan dengan kondisinya steril itu boleh dibuka. Dia langsung kita aja lah. Susunnya itu mengaturnya itu dalam kondisi dalam masa ya masih dalam seperti ini. Kalau masih yang belum ditempati pertama ininya T-nya itu masukkan di dalam Dia tiga. kalau yang tidak ada itu nggak apa-apa pakai tadi ini ya makanya hak orang Pak kita satu ya ini dari saya kita yang benar misalnya ini kita begitu ibu mau masih datang Sama ini. Oh iya, dikopikan nasi sama aku Yuli udah. Makasih, nanti honor besok nggak masuk, ambil ke sana lagi jadi aku sendiri, nggak masuk Iya. sama langsung. Oh iya. Kopikan ya, depannya. Yang baru-baru sudah. Udah saya kasih. Ya nggak bisa ya, ada. Posisinya buku. Aku bawa nih kak, bukunya kak. Enggak, foto aja. Iya, kasih ya. Sama itu ya. Nanti aku foto ya. Ya, kirim satu. Mau foto keinginan ya. Ngomongnya ini banyak kali sekali. Aku bilang foto ya. Enggak ini. Enggak, nanti masuk ke Bang Ija. kita masukkan sampai dia kita tahan kembali di kamar supaya ini dapat gerak-gerak ya gerak-gerak kita sorong sampai ininya habis ya habis dia nggak boleh turun ke bawah sebenarnya kemudian tarik bersamaan baru ini misalkan kurang lebih 3 cm ada segini gunting aja kayak biasa gunting aja kayak biasa ya kemudian diselipkan di porsi ya supaya tidak mengganggu ini aja
kita buka spekulumnya, dibuka dulu, penguncinya, tahan, diputar kembali, kemudian dikeluarkan. Sudah selesai. Untuk IUD, suruh pasien kontrol lagi sebulan atau maksimal 3 bulan untuk melihat apakah masih dalam posisi benar. Jika tidak ada, kita sambung ke implan. Ada preparat tangan. Sekarang pasien IUD secepat-cepatnya dilakukan 10 menit setelah pasien lahir. Sudah bisa dipasang. Bisa. Tapi dia jenis IUD-nya yang panjang soalnya. Jadi beda bukan yang IUD yang ini. Jadi talinya panjang, jadi itu kalau itu dimasukkan manual. Cukup dengan oval clamp atau dengan tangan. Kita masukkan langsung dan tidak pakai pendorong. Itu paling cepat. Paling lama ya kapan saja. Kalau mau ketika haid hari kedua. Kalau pasien tidak haid, boleh secara kita paksa, kita lakukan musinasi, boleh kita teruskan haidnya. Efektivitasnya sama, keuntungan ruginya beda. Untungnya kalau yang post placenta kita nggak usah kontrol lagi. Misalnya bisa sih kontrolnya, tapi nggak usah dalam waktu dekat. Kita bisa langsung habis nifas, bisa langsung aman, ya gitu. Kalau nggak kan kita menunggu lagi sampai persimpanan. Kalau kerugiannya post placenta talinya kan panjang. Jadi ketika diproduksi, talinya akan keluar benarnya. Jadinya terpaksa harus dibikin lagi. Iya. Iya. Periksa hamil pasti, makanya hari-hari. Sebenarnya sih enggak sih bang, kalau dia dilakukan pada hari kedua kan pasti haid, berarti dia nggak hamil. Haid, iya bisa. Ya, atau udah abortus bisa juga. Tapi kan bisa ada misal tidak ada terlapor haid. Kalau yang siklus teratur, tapi kalau misalnya yang dia haid itu wajib diperiksa. Bukanya sama ketika haid, jadi gampang ketika lagi nyarinya. Kalau itu sampingnya lagi terbuka, jadi nggak ada tahanan dan nyaman pasien juga, karena kan kita nggak maksa-maksa